Burhan, Oke, tell us about the history of this house. rumah ini diperkirakan ada sejak abad ke-19, akhir abad 19. Jadi dibangun oleh generasi pertama dari keluarga Mbah Haji Muhammad Thoyib. Jadi itu sangat merupakan salah satu generasi kedua yang ada di desa Selokajang. Jadi generasi pertama di desa Selokajang itu diperkirakan pada pertengahan abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an 50 gitu ya. Yang kemudian mereka sebenarnya hadir dari Jawa Tengah, dari Solo dan Jogja. Jadi nenek moyang desa Selokajang ini itu berasal dari anak keturunan prajurit Pangeran Diponegoro yang memberontak dengan pemerintah Hindia Belanda itu sekitar 1825 sampai 1930, yang kemudian setelah perang Diponegoro usai sebagian dari mereka melarikan diri atau berpindah ke sini, ke wilayah Blitar ini, salah satunya ke desa ini, dan membuka desa ini yang pada waktu itu masih diisi oleh sedikit sekali orang dan sebagian besar masih berupa hutan belantara. Salah satu tokohnya waktu itu adalah Mbah Haji Ahsan dan Ali Hasan. Nah, Mbah Haji Hasan dan Ali Hasan kemudian punya anak keturunan di sini, menikah dengan orang-orang lokal di sekitar sini, punya beberapa anak, dan kemudian turunan keduanya itu adalah Mbah Haji Muhammad Thoyib yang kemudian mendirikan rumah ini sekitar tahun 1880-an lah atau 1900-an. Nah, itu kemudian Mbah Haji Muhammad Thoyib punya anak 11 orang. Anak 11 orang. Yang anak pertama itu lahir tahun 1880-an akhir atau 1990 atau pada saat rumah ini dibangun. Tapi kemudian rumah ini sebenarnya dibangun tidak serta-merta sangat besar ya, ada kecil-kecil dan sebagainya. Seiring waktu rumah ini kemudian dibangun dalam bentuk 3 bagian ya waktu itu. Sebenarnya di sini, di tempat yang kita wawancara ini dulu adalah balai atau balai. Jadi balai itu adalah bagian utama yang di situ sifatnya terbuka. Di dalamnya ada tempat untuk berkumpul, itu kayak public space gitu dengan arsitektur limasan Jawa. Jadi ada 4 pilar penyangga yang di atasnya kemudian ada limas atau berbentuk segi 5 gitu. Nah, di bagian kedua di belakangnya adalah berupa rumah utama, bangunan utama itu balik dalam, di dalamnya itu. Nah, ini yang sekarang ada sisanya itu. Nah, itu bentuknya juga limasan, tapi ukurannya nggak sebesar balai utama yang sekarang sudah nggak ada. Kayu-kayu yang dibuat ini umumnya berasal dari jati gunung. Jadi jati berasal dari daerah gunung sana di sekitar selatan yang itu usianya sudah puluhan tahun, ratusan tahun, sehingga daya tahannya sangat kuat. Yang balai itu kayak sejenis pendopo gitu ya? Ya, balai itu semacam pendopo, sejenis pendopo, fungsinya seperti pendopo. Di situ dulu ada banyak aktivitas yang dilakukan, baik itu untuk kumpul keluarga besar maupun untuk kumpul dengan masyarakat ya. Dulu itu dipakai juga untuk mengaji, karena mbah-mbah dulu itu rata-rata adalah guru-guru mengaji. Jadi itu jadi public space gitu. Bahkan pada masa tahun 50-an itu, karena balai ini besar, juga dipakai untuk tempat pencoblosan pemilu pertama era kemerdekaan tahun 1945. Nah, balai ini sendiri sebenarnya itu adalah bagian dari sebuah
bangunan yang di sebelahnya adalah dulu ada langgar atau masjid kecil yang di situ digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, mengaji, dan juga untuk taraweh pada bulan puasa atau untuk kumpul-kumpul anak masyarakat untuk berbagai macam kegiatan karena menjadi satu antara sistem kekerabatan dan pertetanggaan masyarakat Jawa dengan agama pada waktu itu. Terus kemudian tapi balai ini kemudian dirobohkan ya seiring waktu karena anak-anak Mbah Haji Muhammad Thohir kemudian sudah besar. Mbah Haji Muhammad Thohir sudah meninggal, diwariskan kepada 11 anaknya dan dibagi-bagi kebayarannya hingga sekarang sudah nggak ada dan hanya tersisa bangunan balai dalam yang di belakang itu dan di bagian dapur. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang berarti usia dari rumah ini sudah hampir 140 tahun dan sekarang sudah memasuki generasi keempat. 140 tahun itu terhitung sejak tahun 1890 sampai sekarang 2020. Oke, sudah Pak. Ya. Terima kasih Pak Burhan.